Assalamualaikum Ibu Rina, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Siang juga, Pak. Iya. Nah, ini kan kemarin kita sudah kontak-kontakan Ibu nih. Kemarin Ibu katanya bilang ada sesuatu nih yang mau diceritakan kepada saya ya. Nah, hari ini kebetulan saya ada waktu siap untuk ngobrol dengan Bu Rina nih. Iya, Apa Pak. ya yang mau Ibu Rina ceritakan kepada saya, Bu? Oh, iya, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya. Begini, Pak, saya itu di sekolah ini Iya, kan Ibu. ada pembiasaan ya, Pak. Pembiasaan salat duha itu ya di sekolah setiap seminggu 2 kali, setiap hari Selasa sama Jumat itu ya, hari Jumat. Tapi setiap kali pembiasaan salat duha itu yang hadir guru-guru itu hanya saya selaku guru PAI sama ada satu lagi guru PKN ya Pak, laki-lakinya itu. Jadi setiap kali pembiasaan ada satu guru laki-laki dan saya sendiri gitu Pak. Udah lama sekali terutama di tahun ajaran baru ini ya. Jadi setiap kali pembiasaan itu cuma ada 2 orang saja gitu Pak yang membimbing anak-anak. Nah di situ saya merasa kewalahan ya Pak, karena di sini walaupun muridnya juga sedikit sih nggak begitu banyak, hanya 160-an gitu ya. Tapi kalau misalkan ketika mau melaksanakan pembiasaan saya itu suka kewalahan gitu ya untuk menggiring anak-anak masuk ke masjid gitu, susah gitu kalau misalkan hanya berdua gitu. Nah jadi saya ini kebingungan gitu ya Pak, harus bagaimana ya supaya misalkan guru yang lain itu bisa hadir gitu ya ketika kegiatan pembiasaan ini gitu Pak. Mungkin kalau misalkan bisa dengan guru yang banyak gitu bisa lebih mudah untuk mengini anak-anak gitu ya, mengkondisikan anak-anak. Padahal saya di situ sudah pernah ngobrol dengan guru-guru minta tolong gitu ya untuk kompak ya gitu ketika melakukan pembiasaan, karena anak-anak di sini itu bercerminnya kepada siapa lagi kalau bukan ke kita ya. Terutama ketika kita nyuruh ke anak-anak, suka ada yang bilang, Bu, misalkan guru ini juga gak pernah ikut, bapak ini juga gak pernah ikut, jadi gitu anaknya suka membalikkan perkataannya gitu. Nah, jadi saya itu kebingungan harus bagaimana lagi gitu cara saya supaya guru-guru yang lain itu mau diajak bekerja samalah dengan saya untuk melakukan pembiasaan tersebut gitu Pak. Kalau misalkan pembiasaan yang lain seperti senam, literasi itu sih kayaknya nggak begitu anak-anak itu ya. Tapi ketika disuruh beribadah gitu ya, jadi melihat guru-gurunya dulu gitu Pak. Bu udah gurunya juga nggak pernah ikut gitu, jadi ngapain kita repot-repot gitu. Jadi suka ada yang anaknya yang agak bandel mah suka gitu Pak. Nah jadi di situ saya itu merasa gimana ya kewalahan, mungkin kebingungan bagaimana caranya agar guru-guru di sini bisa kompak untuk terbiasa melakukan pembiasaan salat duha. Mungkin itu Pak yang menjadi yang ada di pikiran saya, yang jadi pikiran selama ini gitu. Itu Pak yang akan yang saya ceritakan tentang itu. Ya, baik Ibu. Saya sudah mendengar cerita Ibu ya Bu ya. Ternyata Ibu dari kemarin itu ingin menceritakan ini ya Bu ya, masalah pembiasaan di sekolah Ibu yang setiap hari Selasa dan Jumat gitu ya Bu ya. Kemudian Ibu di sini merasa kewalahan karena guru-guru yang lain begitu kurang antusias ya Bu ya. Yang hadir itu paling hanya ada Ibu dan guru PKN gitu kan ya. Sehingga ketika kita menyuruh anak untuk sholat berjamaah pun anak-anak itu banyak yang bilang membalikan kalau misalkan gurunya juga jarang hadir. Baik. Nah, kira-kira Ibu nih, kalau menurut Ibu idealnya guru-guru di sekolah Ibu itu inginnya seperti apa sih Bu? Ya inginnya sih guru-guru di sini itu kompak gitu Pak.
ketika di sekolah ini ada pembiasaan, mau apapun itu pembiasaannya, guru-guru itu diusahakan bisa hadir gitu Pak, bisa mengikuti gitu. Karena anak-anak peserta didik itu kan pasti bercerminnya kepada guru misalkan. Kalau kita hanya menyuruh, jadi anak-anak itu susah gitu Pak untuk dikondisikannya gitu. Kalau sekedar hanya kita disuruh saja tanpa kita memberikan contoh. Jadi inginnya saya itu guru-guru di sini memberikan contoh gitu ketika melakukan pembiasaan di sini. Jadi kompak, guru-guru ikut. Dengan seperti itu mungkin anak-anak juga akan jadi ikhlaslah melaksanakannya gitu Pak. Iya betul sekali Ibu ya. Karena kan anak itu pastinya akan meniru kita sebagai gurunya gitu Bu. Jadi anak pun akan melihat ketika guru-guru tidak hadir, mungkin anak pun merasa kurang perhatian juga mungkin gitu ya Bu. Sehingga untuk ibu merasa kesulitan dalam mengarahkan anak-anak untuk pembiasaan tersebut. Baik Ibu. Nah, kira-kira Ibu dari skala 1 sampai 10 nih ya. Kira-kira posisi guru-guru di sekolah Ibu itu saat ini ada di posisi berapa nih Bu? Kalau ditanya posisi guru di sini ada di posisi berapa ya Pak? Mungkin posisi berapa ya? 6 mungkin ya Pak ya? 6 karena kan di sini gurunya ada 10 orang semuanya, cuma yang suka hadir itu paling banyak itu 3 orang sama saya. Itu juga kalau misalkan guru tersebut ada jadwal di sini gitu ya. Jadi seringnya itu hanya berdua gitu Pak. Jadi menurut saya mungkin hanya 6 Pak. 6. Dari level 6 ya. 6 ya Bu ya. Ya. Baik Ibu. Nah selanjutnya Ibu ingin melihat gitu ya, Bapak dan Ibu guru di sekolah Ibu itu kira-kira ada di level berapa Ibu? Tadi kan Ibu mengatakan 6. Ya. Nah, inginnya Ibu ada di level berapa? Kalau inginnya sih Pak ada di level 9 ya Pak. 9. Kalau 10 itu kayaknya nggak mungkin, ketinggian gitu ya Pak. Keinginan saya itu ketinggian. 9 aja, cuma 9 juga kayaknya inginnya sih 9. Cuma kayaknya 9 juga masih agak terlalu tinggi kalau melihat situasi sekarang ya sekarang. Kayaknya 8 sih Pak yang bisa cepat kecapai itu di level 8 mungkin itu Pak. Iya. Nah baik Ibu inginnya kan di angka 8 Ibu ya. Kira-kira apa nih Bu yang bisa Ibu lakukan agar misalkan levelnya itu menjadi 8, apa yang bisa Ibu lakukan? Mungkin yang akan saya lakukan, saya akan mencoba lagi mengajak ya Bapak Ibu guru di sini supaya kompak untuk mengikuti pembiasaan, tapi tidak di forum ini ya Pak. Jadi mungkin masih ke pribadi-pribadi gitu ya Pak, sendiri-sendiri ngajaknya, jadi tidak di hadapan umum gitu. Dengan seperti itu mudah-mudahan saya berharap gitu ya Pak bisa berhasil dengan mengajak terus Bapak Ibu guru gitu, tapi diam-diam tidak di depan umum gitu. Kalau misalkan di depan umum takut guru-guru tersinggung juga gitu Pak. Jadi saya face to face lah gitu ngajaknya. Mungkin itu yang akan saya lakukan ke depannya gitu Pak. Iya baik Ibu, sangat luar biasa sekali ya Ibu. Nah, ada nggak kira-kira apakah ada strategi khusus nih Bu agar Bapak dan Ibu guru di sekolah Ibu itu mau memperbaiki dirinya seperti itu? Untuk strategi apa ya Pak kalau misalkan supaya guru-guru bisa hadir? Kalau saya sih Pak orangnya sih lebih ke ini sendiri kayaknya Pak ya. Kalau misalkan ini ke orang, jadi mungkin saya akan memberikan contoh ya Pak, memberikan teladan dari saya dulu gitu ya Pak. Misalkan dengan cara ngobrol diajak masih belum berhasil gitu ya Pak, masih agak kurang respon gitu. Saya tidak akan henti-henti tapi Pak untuk mengajak, kemudian saya akan memberikan teladan ya dari diri saya sendiri. Kalau misalkan harus ke orang lain itu agak susah, jadi balik lagi ke diri saya sendiri mungkin Pak untuk memberikan teladan kepada guru-guru yang lain.
mudah-mudahan dengan saya memberikan teladan bisa dicontoh lah oleh guru-guru yang lain. Baik Ibu, strateginya bagus sekali Ibu ya. Jadi kita sebelum ke yang lain, kita berawal dari diri kita sendiri. Nah, selanjutnya nih, apakah ada nih yang Ibu butuhkan? Atau misalkan Ibu membutuhkan dukungan dari siapa saja nih untuk permasalahan Ibu ini? Oh iya Pak, untuk dukungan mungkin karena ini saya berada di sekolah ya Pak, ini masalahnya ada di sekolah, jadi saya butuh sekali dukungan dari pimpinan mungkin ya Pak, dari kepala sekolah. Tapi ini yang jadi masalahnya, kebetulan kepala sekolah saya itu memegang 2 sekolah ya Pak. Di sini itu hanya PLT, jadi kepala sekolah kesininya hanya seminggu sekali, tapi untuk mendukung pembiasaan ini jelas sangat mendukung ya Pak. Cuma kalau misalkan ketika melakukan pembiasaan tanpa ada dilihat oleh kepala sekolah, mungkin guru-guru yang lain juga merasa santai saja gitu, udah nggak ada kepala sekolah, mungkin pikirannya seperti itu. Jadi yang sangat saya butuhkan itu dukungan dari kepala sekolah, mungkin bisa hadir lah gitu sesekali ya Bapak itu hadir melihat, kalau misalkan ternyata yang suka diri ini berarti harus bertindak gitu ya Pak. Karena kalau misalkan hanya dengan saya misalkan atau guru yang suka ikut gitu mengingatkannya, kayaknya kurang mempan gitu Pak. Jadi saya butuh sekali dukungan dari kepala sekolah. Inginnya itu kepala sekolah yang langsung berbicara kepada guru yang lain. Karena pengalaman saya gitu Pak ya, sebelumnya tahun-tahun sebelumnya itu sangat kompak gitu guru-guru itu, karena kepala sekolahnya di sini ikut hadir gitu. Kalau yang tidak hadir diingatkan langsung gitu ya. Jadi kelihatannya nurut gitu. Guru-guru yang lain itu selalu ikut, hampir semuanya. Kadang kecuali kalau ada kepentingan. Jadi mungkin itu saya butuh dukungan dari kepala sekolah untuk supaya pembiasaan ini bisa dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah itu Pak. Iya baik Ibu. Jadi karena mungkin kepala sekolahnya saat ini PLT ya Bu ya, jadi memegang 2 sekolah, artinya beliau itu kadang berada di sekolah yang satu lagi seperti itu. Tapi dukungan mah sudah ini ya Bu ya, sudah benar-benar mendukung gitu, tapi hanya mungkin waktunya saja karena memegang 2 sekolah. Iya. Baik Ibu, ini kita sudah cukup lama ini ngobrol, alhamdulillah ya Bu. Tapi kayaknya waktu kita terbatas nih Bu. Nah, iya Pak. Padahal ini masih seru Pak ini ngobrolnya ini masih. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau tanya nih Bu, bagaimana perasaan Ibu saat ini sekarang setelah melakukan coaching dengan saya? Alhamdulillah Pak, setelah melakukan coaching ini perasaan saya sudah mulai tenang, sudah menemukan solusi ya, bagaimana saya harus bertindak ke depannya itu harus bagaimana. Alhamdulillah Pak, sudah ada pencerahan gitu dari melakukan coaching ini Pak. Iya baik Ibu, alhamdulillah ya Ibu sudah merasa tenang. Nah, untuk selanjutnya nih Ibu, karena obrolan kita ini sangat menarik, jadi apakah akan ada tindak lanjut Ibu dari coaching kita ini? Harus ada Pak, harus ada tindak lanjut ya. Jadi gini mungkin ya Pak, saya akan melakukan aksi saya dulu yang sudah saya rencanakan itu harus saya laksanakan. Nanti kalau misalkan berhasil atau tidaknya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak dari tindak lanjut dari coaching sekarang ini. Iya baik Ibu, nanti saya tunggu ya Bu ya hasil dari aksi yang sudah Ibu lakukan. Baik Ibu, mungkin cukup sekian ya untuk coaching hari ini. Sehat-sehat selalu dan bahagia buat Ibu ya Bu ya. Amin, terima kasih Pak doanya, sama Bapak juga sehat-sehat selalu sama keluarganya juga. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.